Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya atas nama Ahmad Hidayatullah dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan deal teaching pada siswa kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim dengan model pembelajaran discovery learning di SDN Jombang 2, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Dion. Berdoa mulai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Pak Guru akan mengabsen satu persatu. Dion, Hadir. Aira, Hadir. Akila. Hadir. Alhamdulillah, kehadiran kita sekarang lengkap ya. Sebagai tanda bentuk cinta kita kepada negara Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, saya dibangun sama-sama. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Agar pembelajaran pada pagi hari ini itu bisa berjalan lancar dan kita fokus, maka alangkah baiknya kita melakukan ice breaking. Ya. Kalau Pak Ahmad bilang tepuk satu, sampean tepuk satu. Tepuk dua. Oke, dua kali tepuk. Tiga. Nah, tidak boleh tepuk. Pak, tepuk satu, tepuk dua, tiga, tepuk dua. Nah, ice breaking sudah kita laksanakan. Semoga kita bisa lebih fokus dalam pembelajaran pagi hari ini. Sebelum membahas materi ini, Pak Ahmad pengen bertanya pada kalian semua. Pernahkah kalian melihat teman
yang lupa membawa uang saku ketika berangkat ke sekolah? Benar. Apa yang kalian rasakan? Merasa Kasihan. Terus yang kedua, mengapa kita harus menolong orang yang kesusahan? Agar supaya meringankan beban mereka yang sedang mengalami kesusahan. Ya, untuk kegiatan pada pagi hari ini yaitu pembelajaran tentang menyayangi anak yatim. Ya, menyayangi anak yatim itu sudah ada di dalam Al-Quran. Allah menerangkan bagaimana kita harus menyayangi anak yatim. Salah satu surat yang berkaitan dengan menyayangi anak yatim adalah surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un, di mana kita nanti akan mengupas tentang menyayangi anak yatim. Berikut surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu satu, agar kita lebih cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, kita bisa menghafal surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa menuliskan lafaz surat Al-Ma'un. Model pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, Pak Ahmad akan menerangkan tentang menyayangi anak yatim. Pak Ahmad juga akan menampilkan slide tentang menyayangi anak yatim. Ya, kelihatan semua? Kelihatan. Pengertian anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal sebelum dia balik atau masuk usia dewasa. Jadi yang dinamakan anak yatim itu adalah anak yang belum masuk usia balik. Apa itu Pak usia balik? Masuk usia balik itu adalah batasan seseorang harus melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Jadi, di dalam agama Islam, anak yatim ini mendapatkan prioritas untuk disayangi dan dikasihi, ya Jan? Makanya kalau di sekitar lingkungan rumahmu atau di lembaga kita ini ada anak yatim, janganlah kalian membuli atau menghardinya, ya. Kasihan Jan, karena apa? Dia tidak mempunyai seorang ya. Pak Ahmad akan menampilkan video tentang pembacaan surat Al-Ma'un menggunakan tartil. Disimak ya. ولا يحض على
kita sudah menyaksikan video tentang pembacaan surat Al-Ma'un. Sekarang Pak Ahmad meminta kepada kalian semua untuk bersama-sama membacakan surat Al-Ma'un. Diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Semoga kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sekarang Pak Ahmad akan membacakan terjemahan surat Al-Ma'un. Dari ayat pertama itu mempunyai arti, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, itulah orang yang menghadi anak yatim. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, yang berbuat riya. Dan yang terakhir, dan enggan memberikan bantuan. Al-Ma'un itu sendiri mempunyai arti barang-barang berguna. Dari paparan Pak Ahmad tadi yang menerangkan tentang pengertian surat Al-Ma'un, ya, asbabun nuzulnya, apa itu surat Al-Ma'un. Apakah masih ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan? Oh, ada. Mas Nopal mau bertanya apa, Mas? Mengapa Allah melarang menghadi anak yatim? Mengapa Allah melarang kita untuk menghadi anak yatim? Oke, pertanyaan bagus ya. Allah melarang kita untuk menghadi anak yatim. Tapi mengapa, Pak? Sebab anak yatim itu adalah golongan yang lemah. Yang mana anak yatim tersebut sudah kehilangan ayahnya, ya, sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah, maka sudah sepantasnya kita sebagai orang Islam untuk menyayangi dan mengasihi. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada ini, Mbak Olive. Pertanyaannya apa nih? Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Di dalam surat Al-Ma'un itu kan disebutkan, ya. Di situ orang-orang yang lalai dalam sholatnya, maksudnya adalah orang yang suka menunda-nunda untuk melakukan sholat 5 waktu. Bisa dipahami? Oke, dari pemaparan tadi, ya, Pak Ahmad ingin membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas. Oke, kita bentuk, ya. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2.
Kelompok 3 jumlahnya sudah pas ya? 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa Pak tugasnya Pak? Yaitu menuliskan ayat yang rumpang. Ayat yang rumpang itu seperti apa Pak? Dalam satu ayat itu biasanya kan sempurna ya. Tugas kalian yaitu menuliskan ayat yang rumpang atau yang hilang tersebut. Pak? Tugasnya akan Rahmat bagi. Pelajari dulu lembaran yang sudah Pak Ahmad bagikan, dipelajari dulu ya. Nanti tugasnya dari Pak Guru adalah kalian maju perwakilan satu-satu ya. Kelompok 1 maju, siapa yang mewakili? Kelompok 2 maju, siapa yang mewakili? Kelompok 3 sampai apa? Ayat yang rumpang tersebut menjadi ayat yang sempurna. Sudah dipelajari? Sudah. Ya. Tugasnya ya mengisi ayat yang rumpang atau yang hilang menjadi ayat yang sempurna. Di sini ada 5 ya, ada 5 ayat dari keseluruhan itu yang hilang bagian ayat tersebut ya. Jadi sampean tugasnya nanti diisi pilihannya ada di sampingnya ya. Jadi kalian pilih ayat yang mana yang pas menurut ayat yang hilang tersebut. Bisa dipahami? Oke. Siapa yang mau maju dulu? Kelompok berapa? Mas Dion, kelompok 3. Oke. Ayo Mas Dion. Tuliskan. Yang mana? Apakah ayat yang rumpang tadi yang sudah diisikan oleh Mas Dion? Betul? Betul. Kasih aplaus untuk Mas Dion. Untuk ayat selanjutnya ayat rumpang siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Oh, kelompok 1. Mbak Nancy. Ayo. Silakan diisi. Yang rumpang itu ada di ayat ketiga. Apakah jawabannya betul? Betul. Oke, aplaus lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Betul. Oke anak-anak, untuk tugas selanjutnya yaitu kita menghafal surat Al-Mulk. Ya. Kelompok sudah dibagi, jadi sekarang dihafalkan dulu sebelum maju perwakilan ya. Kelompok 1 maju, kelompok 2 maju, kelompok 3 maju. Satu-satu perwakilan saja. Yang sudah siap untuk maju membacakan surat Al-Maun untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah? Oke, bisa maju ke depan. Oke, beri semangat dulu. Menghafal surat Al-Maun. Yang keras, tahun. Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum
Beri apa yang sudah. Alhamdulillah kita sudah menghafal surat Al-Ma'un. Kalau sudah hafal itu dipraktekkan di rumah ya. Ketika sampean sholat itu dibaca surat Al-Ma'unnya. Ya, tugas selanjutnya ya. Di sini ada peta konsep yaitu tentang surat Al-Ma'un, isi pokok surat Al-Ma'un. Masih ingat ayatnya ada berapa surat Al-Ma'un? 7 ayat. Ya, masing-masing ayat itu ternyata ada isi pokoknya. Ya. Ya, di situ ada 7 ayat ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti kalau sudah selesai mengisi di dalam peta konsepnya itu memaparkan ayat 1 dan 2 ya. Ingat-ingat, kelompok 1 memaparkan ayat berapa? 1 dan 2. Untuk kelompok kedua memaparkan ayat 3 dan 4. Untuk kelompok 3 memaparkan ayat kelima, 6 dan 7. Sudah semua? Sudah ya? Oke, sekarang kelompok 1 Nancy maju ke depan. Baca, dijelaskan, dipaparkan ya. Minta ke sana tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan pesan pokok surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Ya, lanjut. Ayat 1 pesan pokoknya adalah orang yang mendustakan agama. Dan ayat 2 adalah larangan menghati anak yatim. Demikian. Demikian Sampai saya. pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo, Mbak Olive. Oke, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas Kelompok 2. kelompok 2 akan menyampaikan isi pokok surat Al-Ma'un 3 dan 4. Oke. Isi ayat pokok ayat ketiga adalah perintah memberikan bantuan kepada yang fakir miskin. Ayat keempat adalah celaka bagi orang yang sholat kafir meninggal dunia dan celah. Oke. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang disampaikan oleh kelompok masing-masing kelompok, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan dari materi mulai awal sampai akhir. Itu kita bisa simpulkan. Pertama adalah dalam melakukan ibadah harus dilakukan dengan niat ikhlas dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Kesimpulan yang nomor 3, Allah mencela sikap riya dan lalai dalam beribadah. Kesimpulan yang keempat yaitu kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham semua? Oke. Hari ini kita belajar apa? Tentang surat Al-Ma'un.
tentang menyayangi yang tertuang di dalam surat Al-Ma'un. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, ada pertanyaan? Oke, Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ditutup dengan doa ya. Doa akan dipimpin oleh Mas Dion. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.